Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak bapa sehat walafiat, dan bersyukur kepada Allah berikan hingga saat ini kesehatan, keimanan, keislaman kita. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita rajin berselawat cinta kepada Rasulullah. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat yaumul kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang ke-8, yakni tentang solat berjamaah. Boleh dilihat di buku paketnya. Anak bapak sekalian, solat berjamaah adalah solat yang dikerjakan oleh setiap orang Muslim satu atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Perlu diketahui bahwa hukum solat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum solat berjamaah adalah fardu kifayah. Nah, bapak sekalian, solat berjamaah itu penting. Salah satunya adalah agar kita senantiasa dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia atau muslim yang lain. Ketika kita solat berjamaah, yang tak pernah kita kenal menjadi kenal. Kenapa? Karena kita selalu berjumpa pada solat berjamaah. Dan efek ketika solat berjamaah itu beda dengan berjumpa pada saat selain solat berjamaah. Nah, bapak sekalian, solat berjamaah itu berjamaah. Jamaah itu artinya rame, jamak, banyak, yang lebih dari satu orang. Kalau ada imam, ada makmum, maka sah solat berjamaahnya. Ada seorang suami dan seorang istri, maka sah solat berjamaahnya. Makanya anak bapak sekalian, ada imam dan ada makmum. Anak bapak sekalian, maaf tadi ada salah teknis sedikit. Yang pertama, syarat sah solat berjamaah. Solat berjamaah itu dia akan sah apabila memenuhi syarat. Yang pertama, ada imam. Yang kedua, ada makmum yang berniat untuk mengikut imam. Yang ketiga, solat dikerjakan dalam satu majlis. Solat makmum sesuai dengan solatnya imam. Artinya ada imam kemudian tidak ada makmum, maka tidak disebut dengan solat berjamaah. Ada makmum tapi tidak ada yang ke depan untuk jadi imam, maka belum sah untuk solat berjamaah. Dia disebut dengan sah berjamaah itu adanya imam di depan, ada makmum di belakang. Kemudian dia harus satu majlis, satu tempat, dan tidak boleh berjauhan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian solat makmum sesuai dengan solat imam. Artinya pergerakan makmum itu harus sesuai dengan imam. Imam bergerak, setelah imam bergerak, Allahu Akbar. Ketika bar, maka makmum boleh bergerak. Jangan mendahului imam. Ketika mendahului imam, maka itu cerminan yang tidak baik. Karena imam itu artinya tempat kita mengikut. Ikutilah imam. Nama imam itu rasanya pemimpin. Kita harus mengikut pemimpin. Anak bapak sekalian, makanya oleh karena itu anak-anak bapak harus berlatih, harus dibiasakan untuk solat berjamaah.
ke masjid bagi laki-laki, kemudian perempuan boleh di rumah. Tapi boleh juga ke masjid dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak pakai wangi-wangian, tidak bermakeup. Pokoknya hanya pakai kerudung atau mukena dengan seadanya, tidak memakai wangi-wangian, pokoknya seperti biasa. Maka silakan anak-anak bapak untuk ke masjid agar terhindar dari fitnah. Dan satu lagi bapak sampaikan, sering orang-orang sekarang ia dari rumah ke masjid, dia tidak memakai mukena langsung atau pakaian tertutup, tapi ia hanya memakai pakaian biasa, pakai celana, pakai baju kaos, baju sempit. Pokoknya bajunya bukan baju khusus untuknya, tapi baju adiknya yang dipakainya. Maka tidak pas untuk badannya. Dia ke masjid, kemudian dibawanya mukena, maka itu adalah tidak sesuai dengan aturan Islam. Seharusnya dari rumah dia berwudu, kemudian dia pakai mukena ke masjid rame-rame. Jadinya suasananya seperti pesantren, enak dilihat. Pakai mukena, semuanya cantik rasanya. Makanya syarat-syarat untuk perempuan ke masjid itu banyak. Maka insyaAllah ketika kita selesai COVID nanti Bapak akan jelaskan. Kemudian syarat-syarat menjadi imam. Pertama, mengetahui syarat dan rukun solat serta perkara yang membatalkan solat. Maka anak-anak bapak sekalian, lihat di bukunya ada syarat-syarat, rukun solat serta perkara yang membatalkan solat. Itu harus diketahui. Ketika kita tidak mengetahui syaratnya, rukun solat atau membatalkan solat, maka kita tidak tahu. Artinya di sini yang pertama ini adalah ini harus kita memiliki ilmu. Maka seluruh anak-anak bapak harus mengetahui setiap gerak-gerik kehidupan kita ini harus dengan ilmu. Makanya orang-orang yang selalu bekerja, orang selalu beraktivitas dengan melakukan aktivitasnya dengan ilmu, maka ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan dosa. Kenapa? Dia mengetahui perbuatan apa ini dan perbuatan apa itu. Maka anak bapak sekalian harus mengetahui, terlebih lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah seperti solat, harus mengetahui syarat dan rukun. Lihat pada bukunya masing-masing, buku paketnya. Kemudian fasih dalam membaca ayat Al-Quran, fasih membaca ayat Al-Quran, dia harus fasih tajwidnya. InsyaAllah kita akan mempelajari ini nanti pada bab-bab berikutnya. Bapak akan mengajari tentang bagaimana cara baca Al-Quran. Salah satunya imam, syarat imam adalah harus fasih membaca Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah itu ada rukun dari rukun salat. Ketika Al-Fatihah tersebut tidak dibaca atau salah membaca, maka ia tidak termasuk salah seorang menjadi imam. Imam itu harus bagus karena dia adalah pemimpin untuk membawa masyarakatnya, untuk membawa makmumnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, paling luas wawasan agamanya dibandingkan lain. Dia harus mengetahui, termasuk ini adalah ilmu fikih. Ini bercerita tentang ibadah, harus mengetahui tentang ilmu ibadah. Lalu harus mengetahui tentang keilmuan untuk beribadah seperti sholat. Harus mengetahui, tidak hanya mengetahui gerak-geraknya saja, tapi tidak tahu rukun, syarat dan membatalkan sholat sesuai dengan nomor 1 ini. Lalu berakal sehat, harus berakal sehat. Imam harus berakal sehat. Dia harus pintar, dia harus mengerti. Tidak boleh orang gila, tidak boleh orang yang linglung, tidak boleh orang stres. Dia harus berakal sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Lebih bagus sehat jasmani dan sehat rohani. Kemudian balik, harus balik. Kenapa balik? Karena balik ini adalah sudah sampai waktunya. Ketika dia sudah sampai balik, umurnya sudah mencapai 15 tahun ke atas, kemudian perempuan sudah haid, laki-laki sudah bermimpi basah atau mimpi berhubungan, kemudian dia mengeluarkan. Anak bapak sekalian, bapak lanjuti ya. Lalu syarat menjadi imam yang keenam, berdiri pada posisi paling depan.
Artinya imam harus di depan, tidak boleh di belakang. Kalau di belakang namanya makmum, harus imam harus di depan. Kemudian 7 seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan. Laki-laki boleh makmumnya perempuan, boleh makmumnya laki-laki. Maka laki-laki ini adalah seorang pemimpin, makanya dia harus menjadi pemimpin yang memenuhi syarat-syarat jadi imam. Yang ke-8, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Artinya dia tidak boleh bermakmum kepada orang lain. Kemudian dia boleh bermakmum kepada, artinya gini, ketika seorang makmum itu terlambat lalu dilihatnya lah sang imam sudah salam terakhir, sudah salam, dia terlambat, lalu ada makmum tersebut yang solat sunnah, lalu anak bapak boleh mengikutinya atau bermakmum kepada orang yang solat sunnah. Setelah itu anak bapak berniat solat zuhur, imamnya itu solat ba'da zuhur, maka anak bapak boleh mengikutinya dan niatnya menjadi makmum. Setelah imamnya itu salam, anak bapak menambah rakaatnya yang kurang. Nanti kita insyaallah kita lanjuti, mudah-mudahan selesailah Covid ini. Kalau sudah selesai Covid ini, maka enak kita untuk mempraktekannya, karena fikih ini termasuk ranah fikih. Kalau sudah seperti ini, enaknya praktek berhadapan kita untuk menampilkan ada imam, ada makmum sebagai contoh. Anak bapak sekalian, tugas ujian, insyaallah kita minggu ini ujian. Maka anak bapak sekalian, buatlah ilustrasi video solat berjamaah yang benar. Artinya buat video dengan baik, atau yang pendek saja, seperti solat subuh 2 rakaat. Kemudian buatlah ilustrasinya, takbirnya, kemudian baca-bacaannya. Pokoknya seperti orang sholat. Jangan terlalu panjang videonya, singkat-singkat saja, ya nak ya. Itu insyaallah bapak nilai. Jangan sampai tidak ada satu orang pun yang membuat tugas. Seluruh anak bapak dari 71 sampai 710 membuat tugas ini. Jika tidak dibuat, maka nilainya tidak ada. Mudah-mudahan anak-anak bapak sekalian memahami video ini dengan baik.